Mereka tuh diteriakin maling. Ya kita sepakat, yaudah kita bentrokin aja kalau begitu. Pentolan poncol, namanya Brian. Kenapa sih Ray? Kok kita jadi bentrok? Kalau lu pengen tahu lagi narasumbernya, ayo lu gua ajak ke sekolahan gua Kampung Jawa. Akhirnya 6 orang itu gua turunin. Waduh, Donald Pat ini punya Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Tentunya bersama gue Waki Sajalah. Yang mana pada malam hari ini, syukur alhamdulillah, gue udah dibukain nih pintu silaturahim nih oleh senior gue, abang gue, yaitu Bang Aray nih, legendnya Kampung Jawa 6 basis gantung nih. Nah yang pasti Bang Aray ini memiliki berjuta cerita nih perjalanannya mengemban pendidikan di Kampung Jawa. Karena pada masa eranya Bang Aray itu 3 STM ternama Kampung Jawa, Budut, dan DKI itu belum ada gesekan. Maka dari itu kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama, kita kupas tuntas di sini bersama Bang Aray. Assalamualaikum Bang Aray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Aray, mantap. Bang Aray sekarang kesibukannya apa Bang Aray nih? Kesibukannya seperti biasa, ya namanya kepala rumah tangga lah ya, cari nafkah ya, hanya itu aja, dan selebihnya ya paling ya di ormas-ormas yang ada ini. Oke, benar. Nah, saya kepo banget nih Bang Aray nih, pengen tahu perjalanan Bang Aray di Kampung Jawa nih. Bang Aray dulu awal masuk tahun berapa Bang Aray? 89 lah. Wih, 89-an berarti nih. Waduh. Itu saya masih di kandung badan nih. Belum brojol. belum moncrot nih saya nih, bener nih. Nah, Bang Aray, di masa Bang Aray masuk di Kampung Jawa, itu yang namanya penataran ketika masuk di STM udah ada belum sih Bang Aray? Waktu zaman gue sih penataran itu ya seperti biasa. Karena juga gimana ya? Ya kita juga dari senior-seniornya juga nggak disuruh apa-apa sih. Itu ya pas penataran gitu. Nah, pas ketika penataran pelepasan putih biru, nah itu baru ada tuh dari abang-abang kelas tuh. Gimana nih Bang Aray? Kita sempet sih sama abang-abangan nih disuruh ke daerah Sarinas itulah kayaknya. Ya kita sih namanya dulu masih kecil gitu ya, masih lugu gitu ya. Kita mau kemana ini, nggak taunya ya kita diajak suruh bentrok nih Bang. Suruh bentrok lah gitu, tes fisik lah iya benar gitu. Itu sama anak mana Bang Aray pada saat itu? Sama anak SMA 4. SMA 4? Di daerah Sarina. Daerah Sarina ya. Nah, itu masa itu sama banyak apa gimana Bang Aray? Itu lebih banyak SMA 4 sih. Awalnya sih kita nggak diperhitungkan gitu ya. Pertama kita turun, dan di sini juga ada anak Budut juga udah nunggu gitu ya, nunggu untuk gabung sama kita. Itu anak SMA 4 datang deh tuh, kita sempat bentrok. Ternyata di sisi lain itu mereka bagi dua. Gitu. Oh, mereka udah nyebar katanya. Udah nyebar bagi dua. Nah, jadi kita juga sempat jebol Bang Aray. Jebol. Nah, berarti tadi Bang Aray bilang tuh anak-anak gabung sama anak Budut. Iya, gabung sama anak Budut. Nah, berarti memang pada saat Bang Aray itu belum ada pertikaian dengan anak Budut tuh Bang? Belum ada. Kita dulu STM sama STM tuh belum bentrok. Kalau STM sama SMA ya udah pasti bentrok. Oh, berarti di era 8 tuh musuhnya SMA tuh ya? Musuhnya SMA, bukan STM. Jadi di zaman gua itu lagi ribut sama anak Cigo itu ya gara-gara cewek. Oh, gara-gara cewek? Wih, gimana? Jadi ada nih. Cakep nih cewek nih. Jadi nih anaknya sama Cigo kan kalau dia mau itu kan dia di harmoni tuh. Nah itu tuh ada lah namanya SMA kan pasti ada ceweknya kan. Ya anak SM tuh sendiri. Batang semua nih Bang. Situlah awal-awalnya biasa dah. Namanya anak STM kan ngeliat cewek kan. Nah, itu di situ. Digodain mungkin gitu. Nah, akhirnya ternyata ya mungkin ya anak SMA Jigo ini ya mungkin yang ngadu kali sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Udah akhirnya ya situ. Oh, mungkin yang digodain primadonanya mungkin. Kalau STM kan mau primadona enggak ya namanya. Si kater ya enggak. Ajar cuy. Kalau untuk
sama DKI ya, satu DKI itu kita satu bis 204. Selebihnya kalau sama anak budut sama anak ya elo gitu, ya kita ketemu walaupun kita beda sekolah, tapi kita masih satu tongkrongan. Oh, masih satu tongkrongan Bang ya? Iya. Oke benar. Nah, Bang Are sendiri dulu basis gantung ada berapa banyak personilnya Bang? Basis gantung dulu ada 7 orang. 7 orang. Siapa-siapa aja yang Abang pasti kenal tuh? Itu si ya gue sendiri, Iya, Bang Arai. terus almarhum si Odai. Hmm. Terus si Opet, Hmm. si Jimmy ada 2 nih, Jimmy nih. Oh, Jimmy ada 2 nih. Cuma Jimmy yang satu lagi ya nggak tahu deh. Kalau Jimmy yang ini kan kita sering ketemu dah. Iya, Jimmy benar. Jimmy yang satu lagi kita nggak tahu deh. Oh, yang satu lagi nggak tahu kemana tuh. Terus Bang, sama si itu siapa? Si Jojo sama Danang. Oke. Katanya 204 tuh banyak banget nih Bang lagi itu Bang ya. 204 itu lagi zamannya gue. Mobil tuh bis tingkat tuh ya. Mobil bis tingkat 2 gitu ya. Atas bawah. Bahkan itu kalau gue bilang tuh ya bis tingkat 3 tingkat lah gitu. Di atasnya pun juga ada gitu. Artinya sampai ke atas lagi Sampai di Bang. atas anak-anak tuh. Anjir. Gila banyak banget. Wah, udah kalau naik udah kayak belatung begitu. Bahkan juga ada salah satu dari ini ya majalah Tempo ya. Mereka juga sempat ngambil gambar itu. Oh, sempat masuk di majalah Tempo tuh Bang. Edaran tahun berapa dulu tuh Bang kira-kira Bang? Ya tahun 80-an lah. Tahun 80-an pernah masuk. Oh, zaman-zamannya gue lagi. Waduh. Legenda itu bis. Waduh. Mantap itu bis tuh. Bis luar biasa. Ada tuh, bis Bang. itu miringnya kayak keong begitu tuh. Nggak ada Bang ya? Ada. Waduh. Kalau kami tiket kembali mah aduh, kenangan manis itu. Kenangan manis ya. Nah Bang Arai, dulu ongkosnya berapa sih Bang Arai di bus 204 tuh sama tanya? Kalau Dulu- ongkos nih Bang. Dulu sebenarnya sih kalau dari pelajar sih sebenarnya sih 100 perak ya. 100 perak. Waduh. Pelajar 100 perak dulu. Heeh. Cuma berhubung kita ya mungkin banyak Banyak pasang. personilnya masanya gitu ya. Kadang-kadang ya kita nggak hanya 50 perak. 50 perak. Bahkan juga gratis, ada yang ibaratnya Waduh. nggak bayar sama sekali. Gitu. Jadi kenaik pun juga malas mintanya juga. Mungkin wah ini anak sekolah kali udah ribet lah gitu. Oh, iya. Dulu Bang Arai jajan berapa kalau diongkos sama orang tua nih Bang? Bener Bang Kalau Arai. dulu Saya mau bener. kepo nih, berapa Bang Arai? Kalau dulu sih dikasih uang saku sama orang tua ya 300 perak. Buset. 300 perak. 300 perak. 300 Itu dapat perak. apa aja Bang Arai ketika di kantin sekolahan nih Bang Arai nih? Kalau sekarang sih Kita nggak flashback tahu deh, dulu gue nih. juga bingung nih kalau sekarang Kalau dapat apaan diinget-inget, ya. kalau diinget-inget dulu Kalau apa aja di- berlaku apa aja tuh? Kalau di sekolahan palingnya kita dapat cuman ya itu itu juga SSC Alek tuh. Wah, Ada pedagang si Alek tuh. Aduh, Ya paling itu aja. itu aja. Oh, Tapi selebihnya itu ya, 300 itu utuh apa masih ada, bisa berkembang 300 itu? 300 perak itu ya kadang-kadang ya kita juga ya gue sendiri juga dari STN juga bahkan dari SMP juga udah ngerokok ya paling abisnya mau beli rokok Oh, aja gitu gitu. ya, karena itu. Kalau jajan sih jarang lah gitu. Jarang lah. Jarang. Emang nih bener nih. Rokok lebih penting daripada makanan nih ya. Iya lebih Bener-bener. condong ke rokok. Oke, nah Bang Arai. Nah Bang Arai jurusan apa dulu Bang Arai di kampung? Dulu jurusan mesin otomotif 4. Mesin otomotif 4 ya. Alasan Bang Arai memilih kampung Jawa tuh apa sih Bang? Kan sekolahan banyak Bang. Ya dulu Iya, sih. bener. Dulu sempat sih mau masuk ke Budun Mhm. dulu. Cuman ya akhirnya ada temennya dari SMP Siapa tuh namanya tuh Bang? namanya si Jenal. Hmm. Akhirnya dia ngajakin masuk ke STM Kampung Jawa. Ya kebetulan di Budun juga kita gua sendiri belum beli formulir gitu. Oh, belum formulir. Baru mau ini Baru aja, mau formulir. doang ya. Akhirnya temen SMP ngajak, udah di Kampung Jawa aja lo bareng gua. Ya udah akhirnya gua ke Kampung Jawa lah. Langsung di formulir itu. Tapi yang si Bang Jenal itu juga sama di kampung Ya, Jawa Kampung juga. Jawa juga bahkan Oh, juga oke. sekelas. Oh, kirain abang diajak doang, dianya kagak. Nah, Bang Arai, itu bagaimana awal mulanya tuh Bang Arai bisa pecah kongsi nih dengan Budut nih? Itu sih awal terjadinya Kampung Jawa pecah kongsi sama Budun. Jadi itu ada anak STM satu DKI namanya Willy. Willy. Ternyata itu Willy itu jual nama Kampung Jawa sama anak Budun. Entah mungkin terjadi gimana ya, mungkin
anak budut ada yang kena sama dia, terus si Willy-nya itu ngaku anak kampung Jawa, ya akhirnya budut itu mantekin anak kampung Jawa. Di mana tuh Bang waktu itu Bang? Di daerah Harmoni. Daerah Harmoni. Nah, kemudian tuh kita 204 nih mau ke arah pulang. Oh ini posisi arah pulang ya? Arah pulang. Kita naik mobil 204. Pas sampai Harmoni ternyata di situ anak budut udah nunggu. Ya kita sih ya walaupun gimana ya namanya kita dipantekin gitu ya, kita udah siap-siap juga sih gitu ya. Akhirnya di sini sempat dibubarin sama aparat polisi. Akhirnya bubar ya. Nah ketika 204 jalan itu udah ngelewatin Harmoni, ternyata budut masih ada di situ. Dan dia itu menanya namanya Willy. Jadi anak budut itu udah tahu namanya Willy. Oh iya namanya Willy nih mereka ini. Ya nyari si Willy. Nah anak-anak ngomong si Willy itu ada anak ngomong jawab namanya Willy. Ada aja Willy anak satu DKI bilang gitu. Kemungkinan nih anak budut penasaran kali ya. Akhirnya dia masih tetep tuh ke dia. Nah itu Willy itu anak kampung Jawa. Akhirnya apa? Ya udah terjadi begitu, kita juga seakan-akan juga diremehkan gitu kan. Oh iya benar-benar. Kita namanya ya, jiwa STM. Jiwa STM benar ya pada saat itu ya. Ya kita kan sepakat, yaudah kita bentrokin aja kalau begitu. Udah. Bentrok terjadi di Setiakawan. Di Setiakawan. Jadi kita balik kita mantek budut yang tadi yang di belakang kita itu. Akhirnya terjadi di situ. Bentrokan tuh Bang. Bentrok. Ya sempat mundur lah budut lah. Bahkan mereka juga masuk ke gang subur. Gang subur itu tadi. Nah, karena kan di situ kan base campnya dia. Iya benar-benar markasnya dia tuh. Markasnya dia. Ada korban nggak Bang dari kedua belah pihak nih? Kalau yang abang tahu nih di budut sih ada korban diberi sama si bule. Wih, itu diberi sama bule. Pas itu persis terjadi di depan mata gue. Nah, ketika sama bule itu diberi budut diberi sama bule. Ya akhirnya tuh anak budut yang lainnya itu ya nimbukin si bule. Bahkan tuh anak budut yang diberi sama si bule itu ya sama temennya itu ditarik lagi ya. Tarik ke gang subur gitu, masukin ke dalam. Hari apa tuh Bang Abang kalau masih Rabu gitu kalau salah. Rabu ya? Rabu. Selepas kejadian itu tuh, Abang sempat bercerita bahwasannya pada saat hari Rabu itu disertai juga dengan ada korban nih dari anak kampung Jawa nih sebanyak 3 orang tuh. Itu bagaimana kronologi jelasnya tuh Bang Arai? Itu kejadiannya ya setelah kita ribut sama budut hari itu juga. Kita sempat mampir lah gitu ya ke tempat salah satu anak kampung Jawa di Setiakawan. Setiakawan itu ya. Nah, kita ke situ ke tempat si Prengki. Nah, selebihnya lagi tuh anak kampung Jawa Basi Cengkareng balik nih. Nah, selebihnya lagi masih di situ. Ya termasuk 3 orang yang korban itu tuh kita. Nah, ternyata ya itu gue dengar cerita dari narasumber yang ada di tempat kejadian. Ya akhirnya ya mereka tuh diteriakin maling. Waduh, sama anak kampung situ, dan ternyata anak kampung situ ada salah satu anak SMA Jigo. Kalau nggak salah namanya si Kokom lah. Namanya siapa Bang? Kokom namanya. Ketika nyampe mau ke tempat eretan itu, ya mungkin abang-abang yang tukang eret itu mungkin takut kali ya. Kalau namanya masa gitu kan, yakin maling, akhirnya deh Raho itu nggak sama dia, nggak diiniin, nggak diseberang lagi. Nah ternyata di situ tuh masa semakin banyak ya, namanya jadi teriakin maling ya. Orang juga lagi nongkrong apa gimana juga kalau lagi diteriakin maling ya pasti bangun kan. Apa aja yang ada. Apa aja deh dibawa deh tuh. Nah itulah teman kita tuh yang korban itu si bule, namanya Joni ya, panggilnya bule, sama si Metal sama si Nana. Oh, itu ada 3 orang tuh Bang. 3 orang. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi. Kita nggak tahu persis ya, mungkin mereka karena saking paniknya apa gimana, atau bisa berenang apa enggak, kita juga nggak tahu. Tapi menurut gue pribadi sih, kalau walaupun mereka bisa berenang juga namanya di kali itu udah lumpurnya udah dalam.
Itu bagaimana reaksi anak-anak tuh pada saat itu tuh Bang? Sedih juga ada, emosi kayak berbaur lah antara sedih, emosi dan juga ada keinginan untuk balas dendam juga ada di sini ketika itu juga. Ya pokoknya buat almarhum pendahulu kita, abang-abang kita senior, mudah-mudahan mereka diterima Amin, amal amin. ibadahnya di sini. Nah, oke, Bang Arai. Itu adalah awal perpecahan dengan STM Budi Utomo tuh. Iya, benar. Saya bilang itu adalah Rabu Kelabu tuh. Nah, kemudian bagaimana dengan anak satu DKI sendiri tuh pada saat itu? Kalau untuk anak satu DKI pun juga kita juga yang ini yang punya niat untuk ngeributin semuanya. Oh, Kita ini gue nih sama almarhum nih si Oda ini. oh almarhum. Di mobil nih 204 ya. Oh. Itu naik tuh udah ke atas tuh. Dan ternyata itu DKI Cengkareng, sekitar Cengkareng kanannya itu kebanyakan emang kalau itu mereka naiknya di atas. Ya mungkin di bawah, kalau di bawah dia Nggak ke bagian tempat kali bagian mungkin. tempat lah Bener, ya. makanya mereka di atas tuh. Oh. Nah itu gue naik ke atas tuh sama si Odai. Di situ gue bilang yang anak DKI mana ya yang ngacung tangan gitu kan. Yang ternaik ngacung tangan. Dan di situ ada tuh salah satu anak DKI sempat gue beri juga, yang sampai berdarah lah. Ada nih temen gue sendiri kampung Jawa, si Hunter namanya. Kalau nggak salah di basis daerah Persaki. Oh, daerah Persaki gitu ya. Dia ngomong sama gua, kampung Jawa sama DKI Cengkareng kita nggak ribut. Kecuali kalau kita di lapangan, oke kita ribut. Tapi gitu. kalau di mobil sama di tempat base campnya kita nggak ribut. Ya akhirnya gua timbulnya jadi emosi dong. Emosi apa? Anak kampung Jawa ini udah 3 orang loh yang jadi korban gara-gara si Willy itu anak mana? Anak DKI. Gua bilang begitu. Iya tapi Ray, kita nih udah kesepakatan, kita nggak bentrok gitu. Dia bilang gitu sama DKI, Jaya Cengkareng. Ada gue bilang ya udah, kalau emang begitu, yang penting gue basis gantung nih. Tetep gue Sikat nih sikat pokoknya. habis, gue jabanin. Kalau untuk lulu orang nih mungkin nggak berlaku, tapi kalau untuk ini buat gantung nggak berlaku. Oh gitu. Pokoknya hati-hati aja lulu orang yang anak DKI ya. Selang 3 hari kemudian, ya itu gue naik lagi ke atas tuh mobil tuh, karena kan gue udah punya ultimatum begitu kan. Nah gue ngecek nih masih ada gak anak DKI nih, gue kasih ultimatum begitu ya. Ternyata masih ada. Anak DKI itu sekitar ada 6 orang lah. Ada 6 orang. Gue naik sama si Oda, udah. Dan di situ pun juga ternyata si Hunter juga masih ada di situ, masih ketemu si Hunter juga tuh. Itu posisi mau berangkat apa mau pulang Bang? Mau berangkat. Oh mau berangkat. Nah, mau berangkat. Ya gue bilang sama si Hunter, oke gue nggak beri di sini ya, gue nggak beri di sini di depan lu. Cuma gue minta nih anak DKI ini acung jempol, acung ini deh apa jari deh, anak DKI yang mana aja deh. Akhirnya mereka acung jari tuh 6 orang. Pas kebetulan posisi mobil itu taman kota lewat dikit dah. Kalau di sana disebutnya, kalau turun situ sebutannya S. S gitu ya betul S, ya udah pabrik S nih. Akhirnya 6 orang itu gue turunin. Waduh. Gue turunin 6 orang itu. Gue bilang sama mereka, 204 ini punya kampung Jawa, bukan punya lu. Gituin. Udah mereka turun tuh berenang. Kesana itu anak DKI itu nggak pernah tuh naik mobil 204 lagi. Udah nggak pernah gabung lagi. Entah mungkin dia nggak ini ya, karena DKI itu tuh dia masuknya lebih awal. Kalau kita kalau nggak salah lagi itu kita masuk jam berapa gitu? Jam 12 apa? Maksudnya dari sini jam 12 masuk jam 1 apa gimana gitu ya. Kalau DKI dia lebih awal masuk. Lebih awal. Makanya mungkin sebelumnya mereka mungkin udah berangkat duluan gitu ya. Nah, hubungan Abang dengan Bang Hunter itu sendiri gimana di sekolahan tuh Bang? Karena satu basis tuh 204 ya kan? Gue di sini juga nggak tahu ya, ya ketika minum bareng ya di situ lah udah jadi clear gitu ya. Oke, sekali lagi pokoknya ini bukan bermaksud untuk kembali mengorek luka lama, namun ini adalah kejadian realita yang memang nih Bang Arai sendiri yang alami langsung nih di eranya nih, era 80-an 91 nih. Nah, tapi secara fisik Bang Arai sendiri tahu nggak si Willy itu seperti apa, ciri-ciri apa, dulu memang udah pernah kenal apa gimana, apa cuman sekedar nama doang? Kalau sama Willy udah kenal. Oh, udah kenal. Dia anak mana Bang? Anak DKI mana dia tuh? Itu anak DKI mana, cuman dia sering naik mobil 204. Bareng sama kita. Cuman dia
anak mananya pokoknya daerah sekitar daerah Cengkareng gitu ya. Gue sendiri pun juga tahu banget lah, Tahu bang, banget si maksudnya Willy itu secara gimana. fisik tahu lah ya, begitu ya. Oke. Yang namanya Willy itu setelah kejadian abang bentrok sama anak budut, dia masih muncul nggak tuh di DKI itu? Itu selama kejadian itu dia sama gue sendiri sih nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya? Mungkin dia juga mungkin Takut dia udah tahu ya, Bang, entah ya. mungkin juga bisa pindah sekolahan, dia nggak tahu dia. Pokoknya ketika terjadi begitu ya, gue sendiri sih nggak ngelihat dia ada di sekitar mobil doang Tapi itu. yang abang tahu udah nggak pernah muncul. Udah Bang. nggak muncul, ya mungkin dia dicari yang mana budut juga, yang mana kampung Jawa juga pun dia dicari. Oke, iya benar-benar. Nah bang, yang pasti tuh bang setelah dua sekolahan itu menjadi pecah tuh bang, efek dari adu domba tadi tuh bang. Iya. Bentrokan itu abang lebih sering alami dengan anak sekolahan mana sepanjang selepas kejadian itu tuh? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Di mana titik-titiknya pada saat itu Kalau biasa? kalau sama budut sendiri ya itu lebih banyak terjadi bentroknya itu di Gang Subur. Bahkan juga kalau pulang juga di Harmoni juga sempet juga. Sempet juga ya. Kalau sama anak DKI sih ya di itulah di Roxy tuh yang di belakangnya Blangwir itu. Di situ dia. Berarti bisa dikatakan menurut versi Bang Are sendiri nih, musuh Iya. terberat pada saat itu lawan anak mana berarti bang? Ketika memang udah STM saling serang tuh bang? Kalau menurut sih yang paling ini sih budut lah. Budut bang. Dari kebanyakan pelajar nih bang di era 90-an itu mengatakan memang budut itu perlawanan luar biasa. Memang Iya. menurut seperti apa sih bang? Berbicara dari Itu segi kalau kita apa kalau- menurut Bang Are? Kita kalau bentrok sama budut ya itu alot. alot. Pokoknya ya gitulah, maju mundur aja gitu kan. Itu yang gue alamin begitu sih kalau bentrok sama budut. Sama budut. Tapi kalau sama yang lainnya ya kebanyakan sih Biasa-biasa aja. Nah memang bisa alot begitu kenapa bang? Apa karena memang senjatanya sama banyak? Apa memang kompaknya sama kompak? Apa masanya sama masa banyak? Gimana bang? mungkin begini ya, kalau sebelumnya ya mungkin kalau kita kan sebelum terjadi keributan antara STM sama STM kan budut mereka udah terlatih ribut sama anak sekolahan lain lah gitu, ya terutama sekolahan Di luar sana daerah-daerah pusat bang ya? daerah pusat ya, mungkin sama anak SMA 4 sama anak SMA 7, bahkan juga sama Poncol gitu kan. Iya. Keduanya juga dia juga ya salutnya juga dia nyalinya juga Luar ya, biasa juga benar. Nah bang Arai, abang kan artinya udah tahu nih bang nih keadaan pada saat itu udah menjadi pecah nih dan udah panas tuh bang ya. Iya. Nah buat abang sendiri nih saya mau tanya nih, abang mengantisipasi keadaan pada saat itu bagaimana bang? Apakah abang memutuskan abang memiliki harus punya pegangan seperti apa kagak nih bang nih? Kalau gue pribadi sih gue nggak sempat punya pemikiran ke situ dan juga nggak ada niat untuk kayak model begini punya apa Dulu belum ada tuh bang begitu ya? tapi ada lah ibaratnya ada kayak contohnya ya kayak anak satu DKI, Woi gimana tuh bang? cuman dia DKI Pademangan gitu. Oh dia kayak Pademangan. Yang ributnya sama anak Caktun gitu ya. Oke bener-bener nih. Kalau nggak salah namanya Robert namanya. Namanya Robert anak DKI-nya ya. Itu kayak denger katanya tekbal itu. Waduh, Denger itu. Orangnya Ambon. orangnya ke Ambon. Ambon orang. Nah sementara dari anak budut bang, yang namanya pada situ santer siapa bang di era abang tuh bang? Yang abang tahu nih, yang abang ingat-ingat. Eranya gue sih lagi tuh anak budut yang santer ya itu yang namanya si Kidek. Siapa bang? Kidek. Kidek. Jadi Kidek itu punya adik kampung Jawa. Lah. Namanya si Penyok. Jadi adiknya kampung Jawa, abangnya di budut. Waduh. Terus luar lebihnya biasa. lagi yang punya nama dulu di budut ya si Ucok. Ucok tuh bang ya. Itu basis mana bang dia? Si Ucok itu 913. basis 913. Pernah nggak ada momen bang Arai ketinggalan basis sampai akhirnya dikepung sama musuh nih? Wah ini Arai nih bang Arai nih. Gimana? Pernah nggak ada kejadian? Kalau gue sih belum pernah sih ngalamin gitu. Karena apa? Karena begini ya. Yang namanya dulu sekolah STM nih, kadang-kadang guru kagak masuk nih. Kadang-kadang bisa pulang siang kan. Kalau gua nggak pulang, mungkin yang lainnya mungkin ya basis lain mungkin pulang. Ya itulah yang kena-kena yang model kayak begitu, pulang lebih awal nggak bareng sama yang lainnya. Kalau gua sendiri ya pertama emang gua seneng pulang ya, ngumpul rame gitu. Jadi nggak pernah ngalamin apes saya bilang gitu bang ya. Benar. Artinya basis itu juga ada untungnya juga, ada untung, ada gitunya juga. Ada untungnya juga. Iya benar. Satu sisi untuk jaga keamanan biar kita selamat.
Ya sisi negatifnya apa nih Bang Ara ini? Dianggap urakan apa gimana? Ya bisa mungkin ya ada yang menilai ke situ mungkin. Oke. Ini basis ini ya begitu. Iya benar. Nah Bang Arai, khusus basis gantung nih saya mau tanya. Apa penerapan Abang buat adik-adik Abang tuh waktu ada junior Abang tuh? Ya Abang terapin di gantung. Untuk adik-adik di basis gantung ya, itu gue sendiri sih nggak terlalu keras lah. Bahkan juga gue nggak nyangka ya, gue sendiri sih nggak nyangka ketika itu juga ternyata di belakang gue tuh masih ada penerusnya gue gitu, ibaratnya banyak adik-adiknya ternyata sekolah di Kampung Jawa. Tadinya gue nggak nyangka bakalan begitu. Abang bercerita juga bahwasanya di Bandung Abang pernah bentrok sama anak budut nih Bang nih. Pernah. Itu di mana kejadiannya Bang? Itu di alun-alun, pasti alun-alun. Alun-alun Bandung. Wih. Itu kita tuh ada sekitar 15 orang apa 17 orang gitu ya kita ngomong ya. Ya rencana sih kita ke Bandung sih adalah salah satu teman kita ya almarhum itulah si Nana almarhum itu dia. Jadi dia punya nenek tuh kan, neneknya dia kan tinggal di Bandung gitu kan. Pada saat kita lagi ngaso di alun-alun nah, budutnya tuh adalah sekitar 10 atau 12 orang gitu ya. Budut nyampe Bandung, kacau juga. Dia pakai baju budut. Udah akhirnya ketemu di situ di Bandung ya udah kan. Ya pikir netral kan, udah jauh nih. Iya benar. Akhirnya jadilah situ bentrok. Ya di situ kita personilnya ya kita ada 17 orang, mereka cuma ada sekitar 10 atau 12 ya. Libas tuh. Mundur lah mereka. Itu juga sebenarnya mundur juga itu mereka mencari itu nggak tahu kemana nggak tahu. Tapi menurut Abang itu memang budut yang memang anak Bandungnya apa memang cuman pakai kaos budut doang? Kalau menurut Abang sih mereka sama dari Jakarta juga. Dari Jakarta pada main kali represinya juga. Cuman apes nih ketemu kebetulan momennya ketemu sama kita orang gitu. Oke, mana. Di era Bang Ara itu kemunculan nama Sapolo tuh udah ada belum sih Bang? Sapolo itu lagi zaman gue emang udah ada Sapolo. Oh, udah ada Bang? Itu kan Sapolo kan sih karena dari satu DKI Poncol sama Pelo. Ada nih pentolan Poncol. Siapa nih Bang namanya? Namanya Brian. Oke. Yang tadi anak Ambon tadi tuh ya. Ambon Kalamu. Iya benar. Gimana tuh Bang? Dia nanya sama gua, kenapa sih Rai? Kok kita jadi bentrok? Dia bilang gitu. Ya gua nggak tahu ya. Kalau lu pengen tahu narasumbernya, lu tanya sama Budi. Dia dulu di Kampung Jawa, cuma dia nggak naik kelas 2 gitu ya. Akhirnya dia pindah sekolahan yang dituju ya itu Poncol. Itulah mungkin dari awalnya mungkin waktu di Kampung Jawa dia punya kelas dikit sama temen-temennya ya dulu yang di Kampung Jawa apa gimana ya gue nggak tahu ya. Dan sendiri juga tahu Budi itu dulu di Kampung Jawa. Nah kalau lu pengen tahu lagi narasumbernya, ayo lu gua ajak ke sekolahan gua Kampung Jawa. Nah Dayan tadi nolak. Nanti gua kalau digulung gimana begini? Gua yang tanggung jawab. Abang ajak tuh. Gua yang tanggung jawab ya. Gua ajak tuh Brian tuh ke kantin nih. Gitu. Dari situ juga akhirnya ya anak-anak juga cerita deh begini ya. Akhirnya si Brian sendiri pun juga ngerti dah. Akhirnya tuh duduk permasalahannya ya Bang ya. Dan itu juga gua denger juga akhirnya si Budi itu ya digulung sama dia. Oh gitu. Nah itu hubungan Abang dengan Bang Brian kalau di Jembatan Gantung gimana Bang? Kalau dulu sih gua sama Brian mah ya pis-pis aja damai. CS lah ya bisa dikatakan ya, nggak ada selek ya. Nggak ada selek. Nah itu pernah nggak Bang ketika Abang benturin Sapolo tuh ada Bang Brian ya tuh Bang? Nggak ada. Nggak ada Brian, nggak ada. Itu setelah si Brian itu gua ajak ke sekolah dan di situ pun dia paham akhirnya kan diceritain duduk permasalahannya. Ya akhirnya kita sama Poncol itu ya eranya gue tuh ya nggak kesananya nggak ribut lagi ya. Dengar nih itu Abang juga pernah berkoalisi nih dengan STM Poncol nih untuk ngebantai budut nih. Iya. Nah itu bagaimana tuh Bang? Wah seru banget tuh Bang pasti. Itu lagi zaman ego ya. Lagi zaman ego kebetulan itu anak Poncol itu adalah namanya si Brian itu ya. Oh Bang Brian nih. Itu Poncol basis mana? Anak-anak Bang nih Bang? Ambon. Jembatan Gantung juga berarti Jembatan ya? Oke. Seberangnya Pelonggelan. Benar. Ya. Jadi deh si Brian itu kan Poncol. Ya gue sendiri juga Kampung Jawa. Pas kebetulan juga sama satu tongkrongan lagi kan. Akhirnya ya udah, itu setiap harinya itu ya kita goyangin itu. Jadi setiap hari tuh Bang Abang goyangin? Setiap hari udah pasti itu. Itu mau berangkat apa mau pulang Bang? Itu mau pulang, katanya dia lebih sering mau pulang. Yang
sering pulang. Kalau berangkat kan kadang-kadang Ponco lebih awal kan. Oh, Ponco lebih awal ya. Di jujur aja nih, Jujur. sekolah nih, jujur. Ketika itu lulusan. Jadi sebelum lulusan pas kebetulan momennya kan barengan sama pemilu. Oh, momennya barengan pemilu. Jadi kepala sekolah di Pak Hadi Kartono ya. Nah, dia waktu upacara dia bilang, kalau kalian bisa bantu sekolahan pun menjamin kalian 100% lulus. Ternyata ya alhamdulillah sih lulus semua. Dan itu pun juga sekolahan juga langsung beli kambing tuh. Oh gitu Bang. Oh, beli kambing. Ada sekitar 4 apa 5 kambing gitu ya. Jadi di situ kebetulan ada tukang sate tuh. Jadi mereka itu yang ngolahnya gitu. Oh gitu diolahin. Jadi udah pas udah mateng dibawa ke sekolahnya, itu momennya enaknya gitu kita makan bareng. Oh, itu momen lulusan Abang tuh, Bang. Oh, begitu. Iya. Sebelum lulus sih, sebelum ujian. Sebelum ujian tuh ya, sebelum udah ujian. Luar biasa memang di perjalanannya. Bang Ara ini dari kelas 1 sampai kelas 3 nih banyak cerita euforia kenangan gitu kan. Ada nggak Bang penyesalan sampai kejadian adanya kayak bentrokan begitu tuh Bang? Ada yang disesalkan nggak sih sampai adanya perpecahan gitu? Kan karena awalnya kan akur-akur aja gitu kan ya. Kalau itu sih gue pribadi sih ya sangat menyesalkan. Karena apa ya? Karena kita pelajar ya agak tercoreng lah ibaratnya, walaupun gimana juga kan. Masa iya sih kita pelajar sampai tawuran sampai bentrok gitu kan. Iya benar-benar. Kita maunya ya namanya kita tawuran ini kita juga nggak kita inginkan nih sebenarnya. Karena adanya adu domba itu tuh Bang ya. Cuma karena ada oknum-oknum lah saya bilang. Itulah ada oknum-oknum yang Islam yang memanfaatkan keadaan yang begitu. Benar-benar. Dan kita pun di situ juga ya namanya ibaratnya waktu STM yang berbicara kan darah muda lah, jauh-jauh muda, jadi cepat siapa kuat dia berkuasa Bang Ara ya. Di Bisa dikatakan begitu Bang Ara ya. Monggo Bang, pesan-pesan Abang buat teman-teman Abang, silakan Bang. Ya terutama ya buat hunter lah ya. Oke, benar. Sempat ada kelas-kelas tinggi. Ya kalau ya mudah-mudahan Insya Allah masih memberi kesehatan, panjang umur gitu ya, walaupun ibaratnya nggak ketemu lagi selama acara milad. Sebenarnya ya gua pribadi sih pengen ketemu gitu di acara milad Kampung Jawa yang ke 100 tahun tuh. Ternyata gua nggak ketemu gitu ya. Bukannya gua so jago, bukannya gua istilahnya gua menyombongkan diri, bukan. Cuma ketika itu ya karena emosi gua aja gitu loh. Sesaat lah gitu ya Bang. Emosi gua aja. Jadi kalau misalnya lu tadi ibaratnya masih ada dan masih diberi sehat dan umur panjang, ya gua minta maaf lah. Amin. Dan bahkan gua pengen ketemu banget sama lu. Oke. Nah mudah-mudahan dengan adanya channel ini juga Bang Hunter yang jauh di sana atau mungkin di mana bisa melihat, atau mungkin yang kenal Bang Hunter bisa menyampaikan nih pesan permohonan maaf dari Bang Ara ini selaku legendnya basis gantung Kampung Jawa nih. Sepertinya itu aja yang bisa kita kupas tuntas pada malam hari ini bersama Bang Arai, salah satu senior dari Kampung Jawa 6 basis gantung. Kurang lebihnya atas nama pribadi gue Eko Waki mohon maaf apabila ada ucapan, kata serta tindakan yang kurang berkenan. Dan juga dari Bang Arai juga ya mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga istilahnya menyinggung temen apa gimana gitu. Oke, karena sekali lagi bukan bermaksud untuk mengulas luka lama, namun kita hanya nostalgia di malam hari ini bersama legend nih. Oke, jadi sekian dari gue Waki Sajalah dan Arai. Bang Arai. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu, stop tawuran pelajar. Bravo Kampung Jawa.